Ini Kak, aku mau sharing diri terkait permasalahan kesehatan terhadap remaja Kak. Kalau boleh tahu, Kakak lagi sibuk atau ada kegiatan nggak Kak? Oh, kebetulan Kak lagi nggak sibuk kok. Boleh wawancara nggak? Oh, boleh. Iya. Duduk. Sebelum itu, siapa? Oh, perkenalkan nama saya Nika Huljana. Saya ialah mahasiswi Universitas Andalas dari Prodi Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian. Oke. Kakak di sini asrama ya Kak? Satu kamarnya berapa orang ya Oh, Kak? kebetulan asrama RPX ini satu kamarnya 2 orang, ada juga yang 4 orang. Gimana nih Kak sebagai mahasiswa baru, gimana perasaan Oh, Kakak? pas jadi maba sih seru, kayak awal-awal ya kan PMKB itu kan seru, soalnya kayak ini kawan baru, bisa kenalan, seru. Jadi dan menambah Iya, relasi. menambah relasi pertemanan, soalnya kan Ketemu teman-teman baru berarti. Iya. Ya, Kak? Berarti kan kalau Kakak asrama gini, aku boleh panggil nama aja nggak? Kak? boleh. Oke, nah jadi kan Miftah kan asrama nih, jauh dari orang tua. Gimana sih perasaannya jauh dari orang tua gitu? Oh, kalau fine-fine aja, soalnya kan udah kenalan sama kawan asrama. Tiba mulai minggu ketiga, minggu keempat atau sebulan gitu, mulai gelisah, mulai capek, pengen pulang, ngerasain homesick. Homesick ya Kak Iya, sekarang sekarang istilahnya. kata-katanya baru gaul, homesick. Iya bener banget. Hmm. Bener banget. Nah, setelah Miftah masuk ilmu tanah nih, ada nggak perasaan pengen pindah jurusan setelah dialami atau pengen mundur aja nih dari ilmu tanah? Oh nih, karena kecapean ya kan, pengen kepikiran tuh, bisa nggak sih libur seminggu dulu, capek ini. Nah, karena itu asrama nih, biasanya Salma tidur jam berapa? Kalau tidur sih bergadang ya, Bergadang? di jam 12 ke atas. Oh, jam 12 ke atas. Oke. Nah, kenapa sih begadang dari jam 12 ke atas itu? Nggak tahu sih, permasalahannya gue nggak tahu. Cuma kayak emang kayak gitu kebiasaan mungkin ya. Oh, karena kebiasaan. Ya, karena dulu waktu SMA kan, habis SMA Hmm. nganggur kan, Oke. menjelang masuk kuliah. Iya, jadi Udah kebiasaan dari sana. Kebiasaan jadi ke bawah ya sampai sekarang. Sekarang Nah, selain kuliah tadi nih, ada nggak Salma ngisi waktu luangnya dengan olahraga atau aktivitas fisik lainnya? nggak ada sih. Nggak ada olahraga ya? Berarti emang fokus kuliah aja nih, Iya. ngerjain tugas. Oke. Nah, Ulfa pernah nggak sebelumnya mendapat kekerasan baik itu fisik maupun verbal dari teman-teman Ulfa? Pernah dulu waktu SMA. Oke. Nah, habis itu apa sih tindakan yang Ulfa lakuin setelah mendapat kekerasan itu? Tindakan sih ada, cuman lebih ke adu mulut aja sih. Aduh, mulut berarti verbal ya? Iya. Oke. Kalau biasanya nih kayak berkelahi atau punya masalah, biasanya Ulfa cerita ke siapa? Aku cerita kadang ke pacar, soalnya juga nggak tahu kan mau cerita sama siapa lagi. Oh, jadi curhat ke pacar ya? Iya. Oke, udah biasa, emang remaja emang suka gitu sih. Iya. Oke. Nah, sebelum itu tujuan aku sebenarnya ke sini untuk memberikan edukasi terkait kesehatan mental remaja. Karena kebanyakan para remaja itu menganggap bahwa kesehatan mental rusak itu ketika mereka udah gila, udah depresi, udah pikirannya kemana-mana. Padahal sebenarnya kesehatan mental itu merupakan kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memunculkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari. Nah, dari yang aku dengar terkait Salma jelaskan tadi, begadang, jarang olahraga. Nah, sebenarnya hal itu dapat memicu rusaknya kesehatan mental. Karena dengan begadang nih, biasanya jam malam itu kita biasanya overthinking. Nah, overthinking. Nah, dari jam malam itu nanti kita bisa pikirannya kemana-mana yang nggak patut kita pikirkan, nanti bisa jadi terpikirkan. Nah, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya kita terbebani sama pikiran itu dan membuat kita stres. Nah, selain itu, Salma tadi kan juga jarang olahraga ya.
Nah, sebenarnya waktu luang kita sebagai mahasiswi itu bisa kita manfaatkan dengan melakukan berbagai macam hal seperti olahraga, melakukan kegiatan lainnya, ikut rapat organisasi, bisa. Karena terkadang kalau kita biarin waktu luang kita, itu akan membuat kita akan memikirkan sesuatu hal yang tidak perlu kita pikirkan. Nah, ujung-ujungnya nanti kita stres, depresi, dan itu bisa merusak kesehatan mental. Gitu. Tujuannya untuk mewawancara ini, aku ingin mengukur kesehatan mental yang ada pada remaja, khususnya mahasiswi. Nah, soal berkelahi atau mendapat kekerasan, baik itu verbal maupun fisik, saran aku kalau misal Ulfa dapat kekerasan dari luar, sebaiknya Ulfa melapor nih ke orang tua. Atau kalau misal kekerasan yang didapat itu melebihi batas wajar, Ulfa boleh melapor kepada pihak berwajib. Karena gini, kalau misalnya Ulfa mendapat kekerasan tetapi Ulfa pendam sendiri, itu akan menekan batin Ulfa. Nah, yang ujung-ujungnya nanti Ulfa bakal stres, depresi, kepikiran terus terhadap itu. Nah, kemudian aku juga dengar tadi kalau curhatnya ke pacar ya. Iya, boleh sebenarnya curhat, bercerita ke pacar, meluapkan masalah kita ya. Intinya kalau Ulfa ada masalah atau pengen curhat, jangan dipendam sendiri, karena itu bisa mempengaruhi pikiran Ulfa gitu. Oh iya, terima kasih ya atas informasinya. Oke, nah ini nih terkait wawancara aku tadi yang aku tanyakan, kamu kan kalau misalnya jauh dari orang tua itu kan pasti ada merasa sedih, homesick. Nah, kalau saran aku, kita boleh homesick, kita boleh sedih, cuman jangan terlalu berlarut-larut dan jangan terlalu dijadiin beban pikiran. Gimana ya kalau nggak jadi beban pikiran? Iya. Nah, terkadang tuh apa-apa kayak di rumah tuh kan kayak perlu sesuatu panggil mama, perlu ini panggil mama. Iya. Tiba-tiba di sini mau manggil siapa? Langsung nggak ada lagi ngapa-ngapain deh. Harus sendiri, ngapa-ngapain sendiri. Kalau butuh apapun sendiri, nggak bisa ngadu jadinya. Jadi kepikiran terus. Ya bener banget sih kak, kebetulan aku juga mahasiswi ini. Nah, aku emang ngerasain gimana rasanya jauh dari orang tua, memang berat. Cuman karena kita sebagai mahasiswi tentu banyak hal yang harus kita pikirkan, mulai dari tugas kuliah kita, pertemanan, sama rindu rumah. Nah, kalau menurut aku sebaiknya nih kak, kita kontrol pikiran kita, mana yang perlu kita prioritaskan. Misalnya karena kita sebagai mahasiswi nih, alangkah baiknya kita fokus terhadap pendidikan kita. Boleh sedih kalau rindu orang tua, sesekali nelpon, sesekali luangin waktunya buat bercanda ria dengan orang tua. Kebetulan ini. Karena kenapa? Karena apabila kita terlalu memikirkan sesuatu yang sebaiknya bisa kita kontrol, itu akan membuat kita stres dan ujung-ujungnya nanti akan mempengaruhi kesehatan mental kita. Oh gitu, paham. Jadi apa nih anak kesehatan ngasih solusi yang hebat kepada mahasiswa asrama. Iya betul banget. Terima kasih. Iya. Aku izin pamit ya. Oke.